Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semua, selamat datang di podcast kami. Obrolan santai tapi penuh makna. Bersama saya Bram dan keempat rekan saya yang luar biasa. Ada Kak Fadli, Kak Rahmat, Kak Nuril, dan Kak Harimah. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, di sini ada Kak Fadli. Gimana nih Kak? Menurut Kakak tentang tema podcast kita kali ini? Terima kasih Mas Bram. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya Fadli akan memantik diskusi yang sangat penting bagi akselerasi informasi birokrasi kita dengan tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Dalam upaya kita mencapai smart governance ini, kita menemukan adanya kontras yang tajam. Ada terobosan luar biasa yang patut kita apresiasi. Namun, ada juga kebiasaan lama yang masih menghambat laju kita. Bagaimanakah cara kita menjaga momentum good practice ini agar bisa direplikasi ke seluruh unit? Dan yang lebih penting, bagaimana strategi kita berdasarkan perspektif manajemen ASN dan smart ASN untuk menghancurkan akar dari bad practice tersebut agar nilai-nilai buruk itu hilang selamanya dari wajah perannya. Untuk membedah secara mendalam apa saja praktik-praktik tersebut dan bagaimana analisis keberhasilan serta solusinya, saya serahkan kembali kepada Mas Bram untuk memimpin jalannya diskusi bersama para narasumber. Ya, terima kasih Kak Fadli. Oke, baiklah. Saya akan menuntun jalannya diskusi. Pertama, kita kepada Kak Nuril. Untuk praktik good practice, sepengalaman Kakak sebagai analis perkara, khususnya sebagai petugas PTSP di Pengadilan Agama Padang, apa saja contohnya di sana Kak yang menerapkan good practice smart ASN? Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya, sangat menarik. Penerapan e-court di pengadilan agama merupakan salah satu good practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan peradilan. Melalui sistem peradilan elektronik ini, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara daring dan transparan. Inovasi ini membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi dan akuntabilitas layanan, karena masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan perkara. Pengadilan agama memberikan antrian khusus meja e-court sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, penggunaan virtual account untuk pembayaran panjar biaya perkara memastikan pengelolaan keuangan lebih tertib dan menghindari potensi penyimpangan. Dengan adanya sistem ini, pengadilan agama berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang modern, cepat, dan berintegritas. Terima kasih Kak Nuril. Berarti penerapan good practice pertama yang dijelaskan oleh Kak Nuril di satuan kerjanya itu berupa penerapan e-court. Selanjutnya kita geser ke Kak Rahmat. Salah satu kendala yang sering kita temui di pengadilan agama adalah para pihak harus mengurus perubahan data kependudukan di Capil setelah mendapatkan akta cerai. Apakah di Batu Sangkar di Satuan Kerja Kak Rahmat ada terobosan untuk memangkas birokrasi bolak-balik ini? Terima kasih Bang Bram untuk pertanyaannya. Jadi di Pengadilan Agama Batu Sangkar ada sebuah terobosan yang disebut dengan paket Smart Papa, yang artinya pelayanan administrasi kependudukan tanah datar, selesaikan masalah anti ribet dan terpadu bagi pencari keadilan. Nah, ini adalah sebuah inovasi luar biasa dari Pengadilan Agama Batu Sangkar yang memungkinkan masyarakat yang telah selesai sidang dan mendapatkan akta cerai untuk langsung mengurus perbaikan data kependudukan seperti kartu keluarga atau KK. Cukup pengadilan tanpa perlu bolak-balik ke Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Inovasi ini merupakan contoh sempurna dari Smart ASN karena berhasil memangkas birokrasi yang membuang waktu dan fokus pada kemudahan layanan. Selain itu, program ini sangat kolaboratif, terbukti dari adanya kerjasama yang erat antara Pengadilan Agama Batu Sangkar dengan Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Keseluruhan terobosan ini adalah perwujudan dari profesionalisme ASN yang mencari solusi nyata dan praktis untuk kesulitan warganya. Begitu, Bang Bram. Ya, keren sekali Kak Rahmat. Dampak positifnya benar-benar terasa itu bagi masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ribet lagi. Hemat waktu dan biaya pun tercapai.
Dan inovatif ini sangat menginovasi bagi satuan kerja lain dan bisa diterapkan di satuan kerja lain. Oke, selanjutnya kita geser ke Kak Halimah. Kita tahu kan Kak, gimana wilayah hukum pengadilan agama tiap daerah berbeda-beda. Ada yang jauh dari pusat kota dan ada juga yang dekat. Nah, gimana solusinya? Apakah ada terobosan dari pengadilan agama untuk memudahkan para pihak dalam berperkara? Baik, terima kasih Mas Bram. Tentunya ada ya, salah satu good practice lain di pengadilan agama adalah pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Program ini merupakan terobosan inovatif di mana majelis hakim dan seluruh perangkat persidangan datang langsung ke lokasi yang jauh dari kantor pengadilan, seperti di kantor kecamatan atau desa. Pelaksanaannya sangat sederhana. Pengadilan agama menjadwalkan dan menentukan lokasi sidang, kemudian memindahkan sidangan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, hingga pembacaan tempat tersebut. Tujuannya jelas, yaitu memangkas biaya dan waktu tempuh bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil agar tetap bisa mengakses peradilan, terutama untuk perkara seperti isbat nikah, cerai gugat, atau permohonan ahli waris, sehingga hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi dengan cepat dan efektif. Oke Kak Halimah, benar-benar penerapan good practice yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Ya, selanjutnya sekarang kita bahas tentang Mahkamah Agung yang melalui Badilak sudah punya akta cerai elektronik atau yang sering kita sebut itu EAC. Nah, Kak Rahmat, ini kan keren karena para pihak bisa mengunduh akta cerai kapan saja dan di mana saja. Gimana penerapannya di lapangan Kak? Apakah fitur canggih ini sudah maksimal digunakan? Baik Bang Pram, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Badilak telah meluncurkan suatu terobosan baru yang disebut dengan akta cerai elektronik yang memungkinkan para pihak untuk mengunduh kapanpun dan dimanapun. Nah, namun sayangnya hal ini belum berjalan secara maksimal disebabkan karena masih kuatnya paradigma lama di masyarakat yang lebih mempercayai dan merasa aman dengan dokumen fisik sehingga tetap meminta dokumen cetaknya ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pengadilan mengenai keabsahan akta cerai secara elektronik. Nah, masalah selanjutnya disebabkan karena kendala operasional bagi pengguna, yakni minimnya panduan pengunduhan atau tutorial singkat yang disediakan oleh pengadilan, yang mengakibatkan pihak-pihak tidak mengetahui secara jelas cara penggunaan dan pengunduhan dokumen. Gitu Bang. Aduh, sayang sekali Kak. Padahal fitur ini harusnya bisa mempermudah. Jadi menurut Kak Rahmat, sebagai wujud Smart ASN, langkah apa yang harus dilakukan agar penggunaan EAC ini lebih efektif dan dimaksimalkan? Tentu ini tantangan bagi ASN muda seperti kita ya Bang. Perlu adanya upaya inovatif untuk edukasi, seperti membuat tutorial sederhana yang mudah dipahami tentang cara mengunduh dan menyimpan elektronik akta cerai. Perlu adanya sosialisasi yang masif gitu. Galakkan sosialisasi bukan hanya di papan pengumuman, tapi juga melalui media sosial. Paling penting, majelis hakim saat sidang putusan akhir atau sidang terakhir harus menjelaskan langsung kepada para pihak mengenai keabsahan dan kemudahan akta cerai elektronik ini, agar para pihak lebih yakin dan beralih ke kebiasaan cetak. Oke, solusi yang sangat solutif Kak Rahmat. Oke lah, selanjutnya kita ke Kak Nuril ya. Di pengadilan para pihak ada berbagai macam. Antaranya itu ada ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Agar mereka merasakan pelayanan yang prima, tentu baiknya ada antrian prioritas dalam pelaksanaan pelayanannya. Di tempat satuan kerja Kak Nuril, gimana? Baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di PA Padang khususnya antrian prioritas itu sudah ada, namun sayangnya belum semua pengadilan agama menerapkan antrian prioritas. Hal itu merupakan salah satu bentuk bad practice dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, para pihak prioritas yang datang ke pengadilan sering harus menunggu lama dalam antrian dengan pengguna lainnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kesan kurang responsif dari pihak pengadilan.
Ketiadaan antrian prioritas ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip smart governance dalam hal keadilan dalam pelayanan. Ya, terasa sekali ya Kak dampaknya. Lalu untuk solusinya gimana Kak? Nah, menurut saya, solusi yang tepat yang perlu dilakukan untuk memperbaiki best practice tersebut, Bang, dalam ketiadaan antrian layanan prioritas di beberapa pengadilan agama, diperlukan langkah perbaikan berupa penyediaan jalur atau loket khusus antrian prioritas, penambahan fasilitas ramah difabel, serta peningkatan kesadaran petugas agar pelayanan di pengadilan agama berkeadilan bagi semuanya. Ya, itu ya Kak. Salah satu penerapan dari bad governance yang masih ada kita temui di satuan kerja. Oke, selanjutnya kepada Kakak Halimah. Kalau tadi kita bicara soal antrian Kak, sekarang soal pelayanannya sendiri. Apakah ada bad practice lain yang ada di lingkungan peradilan agama? Baik, Mas Bram. Jadi salah satu praktik pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai bad practice adalah tidak di beberapa pengadilan ya masih belum tersedia loket bank. Kondisi ini memaksa para pihak yang harus membayar panjar biaya perkara, terutama yang tidak memiliki aplikasi m-banking, harus keluar dari komplek pengadilan dan mencari kantor bank terdekat yang seringkali letaknya jauh. Hal ini tentu merugikan pihak masyarakat ya, para pencari keadilan. Mereka harus kehilangan waktu berharga, mengeluarkan biaya transportasi tambahan, serta energi yang terkuras hanya untuk menuntaskan kewajiban pembayaran administrasi. Seharusnya setiap pengadilan memastikan kemudahan akses pembayaran, Bang. Oh iya ya Kak. Terus ada solusinya nggak Kak? Kalau untuk solusinya, solusi yang paling mendasar tentu adalah dengan menyediakan loket bank di area pengadilan atau minimal memastikan ada petugas khusus yang dapat memfasilitasi pembayaran via sistem digital resmi pengadilan sehingga seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam satu tempat tanpa perlu bolak-balik. Oke Kak, emang seperti itulah ya untuk solusinya. Baiklah, itu pemaparan kita tentang good practice dan bad practice dalam penerapannya supaya menjadi smart governance. Kepada Kakak Fadli, gimana nih gagasan dan tanggapannya? Ya, luar biasa sekali untuk teman-teman narasumber. Dari bedah 3 good practice dan 3 bad practice, ada benang merah yang sangat jelas. Kita melihat bahwa terobosan digital dan layanan kolaboratif serta layanan jemput bola yaitu sidang keliling tadi itu berhasil karena adanya perpaduan antara yang pertama yaitu kolaborasi yang menghilangkan ego sektoral dan menyatukan layanan. Yang kedua, komitmen kepemimpinan yang mendorong implementasi inovasi secara tegas. Yang ketiga yaitu manajemen ASN profesional yang menjadikan pelayanan jemput bola sidang keliling tadi sebagai standar moral dan akuntabilitas kita. Sementara itu, 3 bad practice yang kita bahas yaitu ketiadaan layanan bank, sulitnya akses TAC atau acara elektronik bagi masyarakat, dan absennya antrian prioritas di TTSP. Semuanya berakar pada satu hal, yaitu gagalnya implementasi nilai SMART ASN secara tuntas. Untuk masalah layanan bank, kita perlu memperkuat kolaborasi dan berorientasi pelayanan dengan stakeholder eksternal untuk integrasi pembayaran. Untuk akses EAC yang sulit, ini adalah kritik tajam terhadap inovasi kita. Kita harus lebih adaptif dan inovatif dalam menciptakan user experience yang ramah masyarakat. Solusinya itu dengan edukasi yang masif dan pendampingan khusus. Dan yang paling mendasar yaitu tidak adanya antrian prioritas adalah kegagalan kita dalam nilai harmonis dan keadilan prosedural. Keadilan bukan hanya isi putusan, tapi juga kemudahan akses. Kita harus segera terapkan sistem antrian prioritas ini sebagai wujud nyata pelayanan yang responsif. Jadi kesimpulannya rekan-rekan semua, smart governance di peradilan agama adalah zero tolerance ya, terhadap bad practice. Mewujudkan badan peradilan yang agung bukan hanya menunggu perintah, tapi harus didorong oleh inisiatif setiap ASN untuk berubah, berinovasi dan berkolaborasi. Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi yang kita lakukan benar-benar pintar atau smart
di mata publik, bukan hanya di mata kita sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Bram. Ya, luar biasa sekali ya Kak Fadli. Di sini saya mengutip kesimpulan dari Kak Fadli, yaitu smart governance di peradilan agama adalah zero tolerance terhadap bad practice. Mewujudkan badan peradilan yang agung bukan hanya menunggu perintah, tetapi harus didorong oleh inisiatif setiap ASN untuk berubah, berinovasi, dan berkolaborasi. Benar-benar kesimpulan yang luar biasa, Kak Fadli. Oke, baiklah. Untuk kesempatan kali ini, sampai di sini podcast kita. Smart governance bukan hanya tentang ASN yang beradaptasi terhadap digitalisasi, tapi juga menyebut ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Terima kasih buat semua yang mendengarkan. Semoga podcast ini bisa jadi inspirasi untuk memperluas good practice dan memperbaiki bad practice di lingkungan kerja masing-masing. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.